Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran Geografi SMA di kelas 10. Pada pembelajaran online kali ini, para siswa dapat mengakses pembelajaran lewat laptop atau komputer, tablet, dan Android. Siapkan diri Anda, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap semangat, dan mari belajar bersama dalam kelas daring Geografi. Di pertemuan pertama kali ini kita akan masuk pada bab 1, yaitu pengetahuan dasar geografi. Sebagai gambaran, permukaan bumi memiliki bentuk beragam mulai dari kondisi fisik hingga potensi sumber daya. Keberagaman tersebut mendorong manusia untuk mencari sumber daya yang tidak ada di sekitarnya. Manusia kemudian berpindah untuk menemukan lokasi baru guna mencari sesuatu yang tidak ada di daerah asalnya. Banyak tempat ditemui dengan karakteristik fisik yang berbeda-beda. Pengetahuan manusia bertambah tentang tempat-tempat di permukaan bumi. Kemudian manusia mencatat dan mendeskripsikan tempat-tempat tersebut. Sejak itulah geografi mulai berkembang. Pengetahuan ilmu geografi terus berkembang bukan sekedar catatan tentang bumi, tetapi menjadi ilmu pengetahuan yang memiliki konsep, objek studi, prinsip, dan pendekatan tersendiri yang membedakan dengan ilmu pengetahuan yang lain. Anak-anakku sekalian, pada bab 1 kita akan mempelajari tentang ruang lingkup pengetahuan geografi, objek studi dan aspek geografi, konsep esensial geografi, dan contoh terapannya pada kehidupan sehari-hari. Kemudian kita akan mempelajari juga tentang prinsip geografi dan contoh terapannya, kemudian pendekatan geografi dan contoh terapannya, dan yang terakhir tentang keterampilan geografi yang harus dimiliki. Baiklah, mari simak video pembelajaran berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat guru channel dan para siswa-siswi dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan masuk kepada pembelajaran di bab 1, yaitu membahas tentang pengetahuan dasar geografi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat guru channel dan para siswa-siswi sekalian dimanapun Anda berada. Kali ini pada bab 1 kita akan membahas tentang pengetahuan dasar geografi. Kita akan masuk pada poin A, yaitu ruang lingkup pengetahuan geografi. Pada poin 1, kita akan terlebih dahulu membahas tentang perkembangan geografi. Ilmu geografi ini sebenarnya sudah dikenal pada zaman Yunani kuno, meskipun kala itu ilmu ini masih dikenal dengan sebutan geografi kuno. Wah, mengapa sampai disebut dengan geografi kuno? Ya, hal ini dikarenakan ilmu ini masih dipengaruhi oleh banyak cerita mitologi. Baru setelah abad ke-6 sebelum Masehi, di kota Yunani berkembang ilmu pengetahuan alam yang berdasar kepada logika atau filsafat. Hingga pada akhir abad pertengahan terjadi banyak penjelajahan untuk mencari daerah-daerah baru. Sehingga terjadilah perkembangan ilmu geografi yang dipengaruhi oleh hubungan antar bangsa-bangsa di dunia. Perkembangan geografi sebagai ilmu dengan metode penelitian ilmiah mulai berkembang pada awal abad ke-18 saat mulai bermunculan tokoh-tokoh geografi modern. Di video ini, kami akan memberikan beberapa contoh tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan ilmu geografi. Yang pertama ada Herodotus yang dikenal sebagai bapak geografi. Jasanya adalah membuat peta dunia hasil perjalanannya, terutama peta di sekitar Laut Tengah, yaitu Eropa, Asia, dan Libya. Kemudian, dia juga pernah memberikan sumbangsi, yaitu menguraikan pengertian tentang bumi, serta mendeskripsikan seluk-beluk suatu daerah atau topografi dan kondisi penduduknya. Yang kedua ada Strabo. Tokoh ini memberikan pengaruh penting dalam perkembangan pengaruh lingkungan dalam menentukan kebudayaan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada Ibnu Said. Beliau adalah penulis buku tentang luas bumi dalam panjang dan lebar yang menjelaskan tentang dunia dan sekitarnya secara rinci yang dilengkapi dengan peta. Dan yang tidak asing adalah Marco Polo yang dikenal sebagai penjelajah dan penulis buku yang berisi tentang keadaan negara-negara yang telah dikunjunginya dan membuat peta dunia. Contoh yang terakhir adalah Immanuel Kant
Beliau merupakan peletak dasar geografi modern yang berpendapat bahwa geografi merupakan suatu disiplin ilmiah atau ilmu ilmiah yang memandang fakta-fakta dalam ruang. Nah, contoh-contoh di sini adalah beberapa dari banyaknya orang yang menjadi tokoh dan memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu geografi. Para siswa dapat mencari contoh-contoh lain dari ilmuwan-ilmuwan yang berperan pada perkembangan ilmu geografi. Selanjutnya, kemudian di poin kedua, kita akan membahas tentang definisi geografi. Nah, secara etimologi atau secara bahasa, geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi, dan graphein yang berarti tulisan, gambaran, atau menjelaskan. Nah, penggabungan dua kata tersebut kemudian menjadi kata geografi yang kita kenal sekarang. Dan untuk memberikan batasan terkait definisi geografi, secara umum geografi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Nah, mengenai pengertian geografi, terdapat banyak pengertian geografi dari para ahli. Di sini kita akan melihat contoh-contoh pengertian geografi yang disebutkan oleh para ahli. Yang pertama ada Eratosthenes. Beliau berpendapat bahwa geografi berasal dari kata geografika yang berarti menulis atau menggambarkan atau penggambaran mengenai bentuk muka bumi. Selanjutnya yang kedua ada Claudius Ptolemeus. Beliau berpendapat bahwa geografi merupakan suatu penyajian memulai peta dari sebagian wilayah permukaan bumi yang menunjukkan ketampakan secara umum. Yang ketiga ada von Richthofen. Beliau berpendapat bahwa geografi adalah studi tentang gejala dan sifat-sifat permukaan bumi, serta penduduknya yang disusun berdasarkan letak, dan mencoba menjelaskan hubungan timbal balik antara gejala-gejala dan sifat tersebut. Yang keempat ada Karl Ritter. Beliau berpendapat bahwa geografi merupakan suatu telaah tentang bumi sebagai tempat hidup manusia. Kemudian para pakar-pakar ahli Indonesia juga berpendapat yang salah satunya adalah Ikatan Geografi Indonesia atau IGI menghasilkan keputusan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan. Nah, pengertian ini juga sering digunakan untuk mengartikan kata dari ilmu geografi. Selanjutnya ada Profesor Bintarto. Beliau berpendapat bahwa geografi mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupun yang menyangkut kehidupan makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan keruangan, lingkungan, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan. Dan yang terakhir ada Daljuni. Beliau berpendapat bahwa geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mengajarkan manusia mencakup 3 hal pokok, yaitu spasial atau ruang, ekologi, dan region atau wilayah. Dalam hal spasial, geografi mempelajari persebaran dan gejala baik yang alami maupun manusiawi di muka bumi. Baiklah, demikianlah pembahasan perkembangan geografi dan definisi geografi pada video kali ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Kami dari Sahabat Guru, sampai jumpa di video selanjutnya.